Perbedaan itu rahmat kalau kita kuat menanggungnya. Jadi banyak orang yang tidak kuat menanggung perbedaan sehingga melahirkan konflik-konflik. Jadi bahwa kalian menganggap saya yang benar Pak, yang lain salah, itu tidak masalah. Yang masalah di level sosialnya ketika kalian agresif tadi. Ini sering jadi sumber konflik. Dan nanti mungkin teman-teman bisa merefer, dulu pernah kita membahas tentang kematangan beragama. Bagaimana bergaul, kalau ini kebenaran agama ya, secara matang. Tidak bergaul yang kekanak-kanakan. Jadi prinsip-prinsip pergaulan antar kebenaran ini menurut saya penting hari ini kita sadari. Karena banyak orang yang skillnya di sini agak lemah, sehingga dia gelisah terus ketika ada yang berbeda dengan dirinya. Ketidakpenerimaan kita terhadap adanya perbedaan ini kan khawatirnya juga ketidakterimaan kita terhadap ketetapan Allah bahwa hidup ini secara sunnatullah pasti berbeda-beda. Baik, saya kira itu ya Mas, cara memahaminya. Yang kedua tadi, merubah kegelisahan moral itu dari pribadi atau dari kelompok. Oh iya, itu yang belum. Yang pertama tentu saja dari diri kita. Katanya Gandhi, be the change you want to be. Kalian ingin dunia ini seperti apa? Pertama-tama dirimu sendiri ubahlah. Jadi jangan, kalau saya nanti saja Pak, saya ini levelnya masih menasehati orang. Jadi biar orang baik dulu, saya nanti saja. Tidak mungkin efektif nasihatmu. Jadi nasihat itu kalau dilakukan oleh orang yang menjalani, mengalami langsung, itu frekuensinya lebih nyambung. Mungkin pernah saya ceritakan di berbagai kesempatan ya, ceritanya Mahatma Gandhi. Suatu ketika ada ibu-ibu datang ke Gandhi. Dia punya anak. Anaknya ini sedang sakit yang mengharuskan dia tidak makan garam. Si ibu ini agak stres, anaknya disuruh tidak makan garam itu susah. Kayak kalian lah, kalau tak larang makan gorengan itu kan ya berat. Nah, dia bawa ke Gandhi. Waktu ibu ini datang menceritakan persoalannya, jawabnya Gandhi, wahai ibu, mohon maaf, sekarang saya tidak bisa menasehati anaknya ibu. Minggu depan saja ya balik ke sini. Nah beneran, ditunggu seminggu terus dia balik lagi ketemu Gandhi. Setelah itu Gandhi cuma bilang gini pada anak ini, wahai nak, nek basa Jawane ya le, mbok kamu ndak usah makan garam lagi. Cuma itu saja. Dan setelah itu anak ini ndak lagi makan garam. Nah ini si ibu ini heran, sekti tenan ini Gandhi. Terus minggu depannya tanya pada Gandhi, wahai Gandhi, kamu pakai resep apa? Anak saya kok langsung manut, langsung bisa tidak makan garam lagi. Kata Gandhi, wahai ibu, dulu minggu pertama waktu ibu datang itu saya masih makan garam. Kalau saya yang masih makan garam kok nasihati anak ini untuk tidak makan garam, tidak sinkron, tidak nyambung. Jadi kayak kita masih tukang bohong kok nasihati orang kamu jangan bohong ya, tidak nyambung. Kita masih sering bohong. Nah setelah itu Gandhi puasa, tidak makan garam seminggu itu, akhirnya ya bisa menasihati anak tadi. Jadi perubahan kebaikan yang saya pakai teori macam-macam tadi tentu saja diawali dari diri kita. Jadi jangan kamu marah-marah ke adikmu, adikku itu HP-nan terus kamu marahi, kamu sendiri juga begitu. Adikmu bantahnya gampang, dek jangan main HP terus loh, sampean juga begitu. Dia membaliknya gampang dia. Maka
awali dari diri kita sendiri. Jadi bukan berarti ini anti medsos, anti HP loh ya. Gunakan secukupnya saja, sesuai kebutuhan, dan jangan lupa prioritas-prioritas dalam hidup, dan jangan mudah terdistraksi oleh hal-hal yang tidak penting tadi. Sebenarnya kuncinya di situ. Baik, terima kasih. Saya Ella Indah. Ngapunten Pak, sebelumnya mungkin ini agak curhat ya. Jadi saya itu bingung apakah moral itu sebenarnya berbanding lurus dengan tingkat pendidikan, karena teman-teman saya itu banyak yang cerita kalau teman sekelasnya itu banyak yang toksik. Kan mungkin di kuliah ada yang umurnya lebih tinggi. Nah, sama itu yang satu kelas tapi adik tingkat itu disindir-sindir, harusnya ini kita sekelas seangkatan, kok kamu beda sendiri gitu. Terus yang saya alami gini Pak, ada yang teman sekelas saya itu cowok, sebut saja si A, itu orangnya seenaknya sendiri gitu, ngambil keputusan sendiri dan pelin-pelan gitu. Terus yang jadi masalah itu ada yang nggak suka. Nah, teman saya yang nggak suka ini secara terang-terangan bilang kalau nggak ada loh yang suka sama kamu di kelas ini. Itu faktanya memang begitu, tapi teman-teman yang lain tuh nggak ngomong kalau nggak suka sama dia. Nah, si ini tuh yang teman saya cewek satunya itu bilang ke gitu, dan itu di tempat umum Pak. Bahkan dia itu bilang, aku mau nasihatin kamu, tapi dalam satu forum besar Pak. Nah, terus yang jadi masalah lagi ketika diskusi di kelas waktu ada matkul, mereka itu masih kayak sindir-sindiran gitu kan Pak. Harusnya kalau diskusi ya udah diskusi aja, membahas mengenai materi. Nah, mereka itu diskusinya sampai sindir-sindiran, dan itu sering banget terjadi, bahkan hampir setiap mata kuliah seperti itu Pak. Saya bingung gimana itu, saya cuma diem, saya harus bersikap seperti apa begitu Pak. Terima kasih. Baik, itu sebelumnya saya tanya dulu, ada enggak temennya yang Oke ya, yang jadi temennya sadarlah. Kamu menyusahkan temanmu ini yang satu. Baik, saya jawab anu saja ya. Aku lihat saja secara umum saja, karena saya tidak paham detail tadi kasusnya. Yang pertama begini, sering saya bilang relasi ideal antar manusia itu namanya cinta. Oke ya, cinta itu diawali dari penerimaan, respect, apapun situasi temanmu, sahabatmu, tapi juga tetap kita care dan responsible, peduli dan bertanggung jawab. Jadi kalau memang mungkin ada teman kita yang perilakunya mungkin ini tidak cocok, ini tidak boleh begini, ini kasihan nanti di masa depan kalau dia begini, ya kita peduli. Peduli itu ya entah dengan cara apa, bareng-bareng saling memperbaiki. Jadi kalau makanya agama itu kan menyuruh kita watawasau bil haq watawasau bis sabr, selain wata'awanu alal birri wat taqwa. Jadi ayo kita jalin yang baik, jangan saling tidak peduli. Ada beda ya antara saling menerima dengan saling tidak peduli, meskipun mungkin manifestasinya sama. Mungkin manifestasinya sama-sama membiarkan. Yang satu membiarkan karena aku terima apapun kondisimu karena engkau temanku. Ada yang aku cuek, suka-suka kamulah asal nggak ganggu aku. Nah, yang kedua ini berarti belum ada saling mencintai, saling peduli. Yang pertama ini ada kepedulian, ada kepenerimaan. Jadi ini jadikan dasar pergaulan dengan siapa saja. Ya memang orang itu macam-macam tipe dan wataknya. Mungkin tidak harus ekuivalen dengan tingkat pendidikannya.
Ada loh yang sudah kuliah S3 tapi nyebelinnya luar biasa. Ya, yang S1 disuruh ngalah terus, mungkin ada juga yang begitu. Jadi pendidikan tidak ekuivalen, meskipun knowledge kan, pengetahuan dalam arti kesediaan saling memahami antar teman itu jadi kunci. Pinternya seperti apa kalau tidak mau saling memahami, sulit untuk menjalin hubungan kebersamaan yang ideal. Jadi saling memaklumi, saling memahami, kemudian saling membantu meningkatkan kualitas masing-masing bareng-bareng. Ini hubungan yang enak. Nah, jadi saran saya, nikmati saja kebersamaanmu, karena kalian umur-umur sekian itu tidak lama. Iya kan, setelah ini kamu dewasa. Jadi kalau masih kuliah itu kan, apalagi yang putri, mungkin nanti kuliah, lulus, menikah, itu kalian akan merindukan masa-masamu kuliah ini. Nanti kalau reuni baru terasa, wah coba dulu kamu ndak jual mahal misalnya. Nah, nanti ketahuan di situ. Jadi ayo dinikmati saja, disyukuri, kemudian jalin level cinta ini, tidak saling mengeluh terhadap apapun situasi bersama, saling membantu, saling memaklumi, saling memahami, ta'awun dan tawasaunya jalan. Insya Allah nanti jadinya kebersamaannya membawa manfaat, maslahat, barokah untuk bareng-bareng. Jadi kuncinya di situ. Jadi tidak masalah. Yang pertama tadi berarti rumusnya, terima apa adanya dulu, dimaklumi dulu. Setelah itu dipahami kenapa kok dia begitu. Jangan-jangan ini suudzonku saja yang tadi dia aneh-aneh itu. Sebenarnya ya dia sama mindernya sama aku, jadi sama ndak pedenya. Kadang-kadang kan defense mechanism tadi, orang itu kalau ndak pede terus gayanya aneh-aneh. Nah, jangan-jangan itu juga. Nah, kalau sudah ngerti itu terus yuk bareng-bareng meningkatkan kualitas. Karena tadi connecting tadi ya, tidak mungkin kita sukses, berhasil, unggul dan lain sebagainya tanpa bantuan dan relasi dengan orang lain. Semakin banyak, semakin luas relasi, semakin mungkin akan sukses kita di masa depan. Baik, saya kira itu, Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin saya mau menanggapi yang kepercayaan tadi, eksklusivisme itu. Sebetulnya sudah benar ya bahwa diceritakan bahwa eksklusivisme itu artinya memaksakan keyakinan kita terhadap orang lain itu buruk. Tapi pasti di balik suatu penyataan ada penentangannya gitu. Nah, penentangannya seperti ini. Semisal kita tuh yakin ada anak yang mau loncat di gedung gitu. Pasti kan kita yakin bahwa anak itu bakal celaka atau mati. Walaupun anak itu tidak meyakini bahwa dirinya bakal celaka, tapi karena kita sudah mengerti anak itu sudah akan celaka kalau melompat dari gedung, makanya kita larang, atau kita larang dengan kekerasan gitu. Nah, terus bagaimana yang benar? Kan jadi membingungkan gitu. Apakah kita harus memaksakan keyakinan kita? Karena kalau kita sudah yakin, misal orang tua, kenapa kita memaksakan keyakinan kita terhadap anak kita? Ya karena kita sangat yakin bahwa kalau kamu anak saya tidak sholat ya masuk neraka gitu, atau yang lain-lain ya, hukuman yang konsekuensi dari keyakinan yang kita yakini itu. Bagaimana tanggapannya dari Bapak Is sendiri? Oke, dengan Mas siapa? Rizky. Oke, baik. Saya jawab sederhana juga ya. Jadi kalau dalam Islam, tanggung jawab kita kepada yang lain
termasuk kepedulian kita kepada yang lain, itu wujudnya antara lain orang menyebutnya dakwah. Jadi dari kata-kata da'ayat'u, memanggil, mengajak. Jadi kita itu kalau peduli dengan wah saya benar ini, saya yakin temanku itu keliru. Nah itu kewenangan kita kepada dia itu mengajak, mengingatkan. Jadi ini level mengajaknya. Jadi karena kadang-kadang jalan dakwah, jalan mengajak yang keras, memaksa, itu hasilnya tidak seperti yang diinginkan. Orang bisa tidak jadi sadar, bisanya malah resisten, marah. Tapi ya tetap saya paksa, Pak. Saya ada beberapa pengalaman, ada orang tua yang memaksa anaknya untuk menghafalkan Al-Quran. Ini baik, luar biasa baik. Tapi karena jalannya memaksa, akhirnya apa? Anak ini mungkin hafal banyak surat, banyak ayat, meskipun tidak sampai 30, tapi dia tidak cinta dengan Al-Quran. Karena pengalaman dia dengan Al-Quran adalah pengalaman yang traumatik. Dipaksa. Orang bisa dipaksa sholat, tapi dipaksa meyakini benarnya sholat tidak bisa. Untuk dia sadar benarnya sholat harus diajari pelan-pelan, sehingga dia sadar mau sholat. Nah, ini gunanya dakwah. Makanya rumusnya di surat Al-Asr itu watawasau bil haq, tapi juga watawasau bis sober. Iya kita ajak, tapi pelan-pelan. Lah kalau tetap tidak mau, Pak, sudah saya ajak loh Pak, saya tetap tidak mau. Kalau bahasanya Al-Quran, innaka lan tahdi man ahbabta. Jadi bukan engkau yang memberi hidayah, Allah yang memberi hidayah. Jadi tugasmu selesai. Ini kan ayat ini turun ketika Nabi prihatin tidak mampu mengajak, ada yang diajak masuk Islam tidak mau. Kata Allah, ya innaka lan tahdi man ahbabta, bukan engkau yang memberi hidayah. Jadi kewenangan kita mengajak, mengarahkan, nuntun. Kalau yang diajak tidak mau, yang dituntun tidak mau, ya sudah. Yo kita harus sabar juga, tetap pelan-pelan. Sopo ngerti lama-lama dia sadar, kita juga jangan putus asa. Tapi strategi keras itu tidak akan menyadarkan. Orang mungkin terpaksa, tapi kesadaran dan kemauannya sulit untuk bisa dibangkitkan melalui paksaan. Ya seperti gambaran saya tadi. Jadi kalau kamu tidak sholat, tak pukuli lo, tak anui lo. Ini kalau untuk anak-anak yang pikirannya belum utuh, itu mungkin efektif. Tapi orang tua di kayak gini tidak bisa. Kalau kita punya teman misalnya sama-sama mahasiswa kok tidak sholat, itu kita pakai kekerasan bisa urusan polisi. Kalau kamu tidak sholat tak pukuli lo. Kalau kamu urusannya polisi kalau sudah itu. Nah jadi rumusnya itu. Makanya Rasulullah itu memberi rumus. Kalau kita melihat kemungkaran, pertama mengubahnya biyadihi. Biyadihi itu maksudnya apa? Gunakan kekuasaan. Kekuasaan itu berarti yang di bawah kuasa kita bisa kita mainkan. Karena kamu anak buah saya, yo di sini setiap zuhur harus sholat ya. Ini biliat, menggunakan kekuasaan. Tapi bukan kekerasan. Kalau tidak mau ya silahkan tidak kerja di sini. Nah ini namanya kekuasaan. Kalau memang di luar kuasa kita, yo bilisanihi, dinasehati, dipahamkan dan lain sebagainya. Kalau memang tidak mampu, ya saya bilang tadi, itu sudah bukan tanggung jawab kita. Jadi kita bil kolbi, jadi ya wis mau gimana lagi, menurut saya engkau keliru,
yang saya yakini ini loh yang benar, ya sudah. Jadi itulah namanya dakwah. Jadi tidak agresif menyerang, apalagi menyerangnya dengan cara menjelek-jelekkan, apalagi di medsos, apalagi bongkar-bongkar aibnya, itu sama sekali tidak dituntunkan. Ada banyak cerita yang juga sering saya sampaikan, betapa arifnya, betapa lembutnya para ulama ketika mendakwahkan Islam. Contoh paling sederhana yang dekat dengan kita ya, yang dilakukan oleh para wali songo ketika mendakwahkan Islam ke masyarakat Jawa. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih untuk kesempatan bertanyanya. Saya ingin bertanya perihal ini Bapak Iz. Ada beberapa hal yang saat ini menjadi keresahan, bukan keresahan sih, ada hal yang ingin saya ketahui. Seperti ketika saya kesini, saya mendapatkan begitu banyak energi positif, aura-auranya dari suara, dari maupun dari tampang Bapak Iz. Saya baru pertama kali sungguh sangat memberi energi positif. Nah, mungkin ada beberapa orang yang bisa memberi aura-aura positif itu kepada saya. Mungkin ini sangat subjektif ya. Tapi saya ingin mengetahui apa sih yang bisa membuat orang itu bisa menyebarkan energi-energi positifnya itu. Memberi kita semangat. Walaupun itu di media sosial, ada beberapa orang yang dapat memberi saya energi positif meskipun dalam virtual gitu. Itu kan sungguh sangat luar biasa, sangat menembus ruang dan waktu. Itu bagaimana mungkin Pak Is? Nama saya Abraham Kindi. Terima kasih. Oke, jawabnya susah iki. Ya kalau pakai jawaban teologis ya sebenarnya wah semuanya dari Allah. Tapi begini, mungkin siapa tadi? Mas Abraham. Coba ya didengarkan waktu saya ngaji The Law of Attraction. Jadi hukum tarik-menarik. Itu kenapa sih kita cocok dengan orang tertentu, tidak cocok dengan orang yang lain. Saya kalau ustadz ini sebenarnya, kalau ustadz itu tidak terlalu nyambung meskipun. Nah ini mungkin hubungannya dengan frekuensi, vibrasi dan lain sebagainya yang mungkin setara. Jadi yang Mas Abraham impikan, inginkan, idealkan itu nyambung dengan beliau-beliau yang mungkin didengarkan di YouTube dan lain sebagainya. Sehingga ya kayak radio itu kalau gelombangnya nyambung kan suaranya jelas, kemudian tidak kemeresek. Nah mungkin bisa begitu. Jadi karena memang kita satu frekuensi. Kalau yang tidak satu frekuensi kan mungkin banyak yang roaming juga. Ini ngomong apa Pak Faiz itu. Kalau saya tidak diajak teman juga tidak kesini, mending ngaji. Bisa begitu. Kenapa tidak sefrekuensi? Jadi antara visi, keinginan, ideal yang kalian cita-citakan tidak di situ, tidak begitu. Bukan berarti dia jelek atau beliau keliru, tidak bagus, tidak. Mungkin bagus, tapi kalau bahasanya anak hari ini bukan tipeku. Jadi, nah kenapa kalau ketemu saya meluap-luap? Mungkin karena memang nganggapnya tipe. Wah berarti Pak Faiz tipeku. Meskipun saya lebih suka dari sana yang tipe itu, tidak yang dari sini. Oke, jadi begitu Mas. Tapi kalau saya apapun itu, kalau itu kebaikan ikuti saja. Nikmati dan syukuri saja. Alhamdulillah loh sampai misalnya tertarik ke Ustadz ini, Pak Yai itu, beliau yang di YouTube ini, itu enggak. Alhamdulillah karena ini kan urusan kebaikan semua. Semangat belajar itu kan kebaikan, tentang ilmu, tentang nambah wawasan, tentang pencerdasan. Ini kan luar biasa. Sampai enggak terdorong ke frekuensi-frekuensi yang enggak beres itu, misalnya yang video-video apa gitu kan, yang dikit-dikit minta linknya mana gitu, sampai tidak suka ke situ. Nah, alhamdulillah tidak tertarik ke sana, tertariknya ke yang bagus-bagus ini, yang ilmu, yang kajian. Itu bagi saya perlu disyukuri. Karena banyak juga di antara teman-teman ini yang frekuensinya ada di situ-situ. Nah, maka ya meskipun saya bilang ya ini juga bukan harga mati.
Jadi teman-teman jangan, Pak, kalau saya kok enggak ada rasa ya Pak. Tapi kalau itu kebaikan mungkin rasanya enggak terlalu intens, tapi ditekuni saja, diistiqomai, lama-lama rasa itu akan muncul. Mungkin enggak sekuat Mas Abraham, ada yang saya itu masih belum dapat passionnya Pak, ya enggak apa-apa. Betapapun belajar ngaji itu baik, ditekuni saja, diikuti saja, insya Allah ketika istiqomahnya muncul, dia akan menjelma jadi karakter. Paling tidak karakter suka belajar, suka nambah wawasan. Ini pun sudah alhamdulillah. Baik, saya kira itu Mas Abraham. Nanti diputar lagi ulang tentang law of attraction-nya di beberapa bagian saya menjelaskan. Sampun? Nggih. Wah, baik ya teman-teman, saya kira itu untuk malam hari ini. Insya Allah minggu depan kita awali dengan tema yang baru. Di akhir tahun ya, saya masih belum terbayangkan temanya apa. Apapun temanya, semoga teman-teman bisa mengistiqomahkan belajar, mengistiqomahkan ngaji, apapun temanya. Dan mohon maaf mungkin temanya tidak seperti yang dibayangkan teman-teman, kan masing-masing punya permintaan, punya keinginan macam-macam tema. Yang jelas pertama tema itu yang saya menguasai, saya mengerti. Jadi mungkin ada permintaan macam-macam yang saya belum terlalu menguasai, jadi belum diangkat. Mungkin pada saatnya kalau saya merasa sudah cukup wawasan saya tentang itu akan saya angkat. Jadi perlu dimaklumi, saya juga tidak ngerti segalanya. Bukan wali yang ilmunya langsung dianugerahkan Allah, enggak. Pakai baca-baca buku juga, baca-baca kitab juga. Baik, saya kira itu. Insya Allah kita ketemu lagi minggu depan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.